Anda dibayar mahal sebagai seorang sales bukan karena product knowledge Anda mengerti. Jadi, why you get paid so high in the company is not because that you know the product knowledge. Bukan karena saya tahu product knowledge, karena saya tahu ini, itu, dan sebagainya, Anda ngerti spesifiknya. No, bukan tentang product knowledge. Karena product knowledge bisa digantikan dengan brosur, product knowledge bisa digantikan dengan e-katalog, product knowledge bisa digantikan dengan product description. Jadi tidak perlu Anda jelaskan. Ya, Anda juga bukan dibayar mahal karena Anda cuma bisa menjelaskan spesifikasi produk, kecuali memang produk tersebut harus didemokan Anda secara teknis, itu beda lagi ya. Tapi kalau cuma menjelaskan spesifikasi, tidak perlu dengan Anda. Lalu ketiga, Anda kalau cuma mengerti keunggulan produk Anda dibandingkan dengan orang lain, ya tentunya itu bukan sesuatu yang buat customer merasa saya harus beli produk Anda. Jadi ya Pak, perbedaan produk kita dengan produk lain seperti ini Pak, perbedaan kita dengan perusahaan lain seperti ini Pak, perbedaan kita dengan perusahaan-perusahaan sejenis seperti ini. Itu bukan hanya itu yang customer mau. Jadi bukan itu kita dibayar mahal. Bukan hanya cuma ngerti product knowledge, bukan hanya ngerti spesifikasi produk, bukannya juga cuma bisa menyampaikan keunggulan produk. Tapi kita dibayar mahal, satu, kita itu mengerti kenapa customer tadinya mungkin dia tidak tahu. Gara-gara kita menjelaskan satu insight-nya, mereka jadi, oh, saya tahu. Jadi tadinya saya nggak tahu, oh ternyata bisa begini ya, oh ternyata bisa begitu ya. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi blind spotnya customer. Tadinya dia nggak tahu. Setelah Anda jelaskan, ya Anda kasih tahu, demokan, mungkin before afternya, atau Anda buktikan dan sebagainya, Anda bisa melihat, oh nih Pak begini, oh iya ya, tadinya saya nggak tahu. Nih Pak, kelihatan Pak ya sistem kita Pak, tadinya Bapak kan manual terlalu banyak nih Pak ya, pusing kan Pak. Nah dengan sistem kita, saya perjelas ini ternyata nih begini-begini. Oh iya, ini bagus. Jadi pertama, customer nggak tahu, ya walaupun dia sudah tahu, tapi ternyata begitu Anda jelaskan, ternyata ada blind spot yang dia tidak lihat. Anda kasih tahu, nih Bu, Pak, betul kan Pak? Iya, coba Bapak coba sendiri, coba Bapak cek sendiri. Oh iya ya, berarti saya selama ini nggak tahu. Itu satu. Saya dibayar mahal, itu karena saya kasih solusi. Solusi artinya begini, customer itu bingung, yang mana ya bagusnya ya Pak ya? Yang ini, apa yang ini, apa yang ini yang murah begini, tapi yang sedang-sedang begini, tapi yang ini begini, bagusnya gimana ya? Nah dia butuh solusi dari Anda. Pak, betul sih Pak, 3 poin ini, atau 3 paket ini, atau 3 promosi ini, atau 3 produk ini yang paling bagus adalah sebenarnya 3-3-nya oke. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya akan prefer yang nomor 2. Karena secara resiko begini, secara keuntungannya begini, dan secara hemat, secara cost juga begini, dan secara cash flow begini. Jadi dari sisi itu Anda memberikan solusi dari beberapa opsi yang mereka bingung. Bagus mana ya? Apakah saya bagus di online, tapi kan online lebih murah, atau di offline? Offline lebih mahal, tapi ya saya juga bisa lihat barangnya. Menurut Anda bagus di mana? Nah, saya sih lihat memang betul Pak, setuju memang online pastinya lebih murah. Tapi Pak, kalau saya boleh jelaskan, tanya sama Bapak satu hal gini Pak, online banking kan juga sebetulnya transaksinya banyak di online. Tapi kenapa menurut Bapak banyak customer yang juga datang langsung ke bank untuk ketemu dengan CS langsung? Kenapa seperti itu? Jadi membuka pikiran dia dan membantu dia kasih solusi, itu yang paling penting, solusinya. Jadi solusi itu kita mereka bingung, aduh bagusnya gimana, apakah saya tanya istri dulu ya, atau saya tanya suami dulu ya, atau saya diskusi ya? Boleh sih Bu, tanya istri, tanya suami, boleh sih. Tapi kalau menurut Ibu, kalau suami Ibu kira-kira nggak setuju ya, itu Ibu gimana? Nah itu, kalau dia nggak setuju saya juga bingung. Menurut Ibu, apa yang membuat dia nggak setuju? Jadi kita coba kasih solusinya, itu yang paling penting. Bagusnya saya ngambil yang tipe 6 apa tipe 7 ya? Dua-duanya sih bagus sih Pak. Ya itu semuanya pilihan Bapak. Ya itu kan ngasih solusi. Lama-lama dia bilang, ya udah deh kalau gitu saya pikirin dulu. Nah itu kan customer bingung. Pak gini Pak, menurut saya Pak ambil yang nomor 7 aja Pak. Tapi juga waktu kasih solusi nih perhatikan. Nggak kita terlalu push, tapi kita biarkan customer yang memilih. Biarkan customer yang memutuskan sendiri. Tapi kita memberi satu insight, memberi satu masukan kita, pendapat kita. Itu namanya solusi. Ya mirip seperti ini, tapi solusi itu lebih menekankan bahwa benefitnya lebih banyak yang mereka dapatkan kalau mereka memutuskan itu. Tapi balik lagi ke mereka. Dan yang ketiga, kita dibayar mahal itu karena reputasi. Ya, reputasi itu tidak bisa dibuat-buat. Reputasi itu memang kalau customer happy dengan service Anda, happy dengan pelayanan Anda, happy dengan penjelasan Anda, happy dengan solusi yang Anda berikan, mereka akan kasih applause untuk Anda. Ibaratnya kalau Anda perform di sebuah pertunjukan, ya, kalau customer kasih tepuk tangan,
itu bisa jadi mungkin mereka kasih insentifnya ya mungkin kecil. Tapi kalau mereka tepuk tangan, terus mereka sampai berdiri standing ovation, itu berarti mereka appreciate Anda, mungkin benar-benar berterima kasih sama Anda, bisa jadi insentifnya besar atau bonusnya besar buat Anda. Terima kasih ya sudah bantu saya. Ini ada teman saya nanti saya akan referensi buat kamu ya. Itu karena mereka puas dengan pelayanan Anda, mereka standing ovation. Ya kalau cuman ya bagus itu cuman ya mungkin terima kasih atas penjelasannya, saya juga jadi ngerti, cukup. Tapi kalau sampai mereka berdiri ya standing ovation, nah itu artinya Anda benar-benar perform yang bagus. Itu maksudnya reputasi. Reputasi adalah Anda mendapatkan standing ovation dari sekian banyak customer yang sudah dilayani Anda.